Kembali lagi di Nyanyi Tukur. Di sini senang. Di sama-sama saya senang. Bersama dengan Saya Wawan Klepon saya Pauke Uban. dan rekan saya ini. Saya Randy Irwan. Saya Ova. Obat. Oke, malam ini mungkin malam perdana kita ya. Ya. Biasanya kita review kuliner, Wisata, kelayapan, kulin. Hari ini kita berbeda. Hari ini Kita berbeda. live dengan miring. Hari ini kita akan little bit cemes. Iya, Tetapi jadi little bit ngecemes. dengan bintang tamu pemain Persebaya. Iya, sih. Insya Allah Mas. Kita kedatangan dua tamu pemain Persebaya, yaitu sang kapten Randy Irwan sama Mas Ovan. siapa, Mas Ovan ya. 08. Nah, di sini kita akan mengulas, mereview apa sih dan siapa sih kedua pemain ini yang katanya menjadi idola para bonek. Tapi tak pikir-pikir saiki wis beda maneh, Pak. begitu. Ketane saiki seneng ngonten. Piye Mas Andi, Mas Andi? Iya, Pak, ya. Piye kabar Biasanya sampeyan apa? apa? Setelah mungkin hampir satu musim libur ya karena masa pandemi, kemudian kemarin terakhir turun di ajang Piala Menpora. Nah, sekarang persiapan prepare untuk Ke depannya Liga seperti 1. apa? Nah, ini sekarang persiapannya apa sih? Mungkin dari Mas Randy dulu. Sekarang persiapannya mungkin hari raya, bikin rengginang, kacang, itu aja. Blake Rengginang, Blake kongguan. Di sini rengginang. Iya. Fokus ke hari raya Oh, dulu gitu. sama keluarga. Oh, kayak rengginang. Terus alhamdulillah kemarin kita 1 tahun vakum karena Foto. nggak ada Ayo nangis bareng. pandemi, nggak ada kegiatan sepak bola itu. Tapi Main alhamdulillah tahun ini kita Mulai. diberikan kesempatan yaitu melalui Piala Menpora. Di sana kemarin kita lolos ke 8 besar. Alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Dan sekarang kita fokus ke Liga 1 walaupun kita masih menunggu Pemain asing ya. ya 4 pemain asing, terus kompetisinya juga, Iya kan? terus degradasi atau tidak, Lah, itu ya, masih itu. jadi polemik kan. Nah, Itu kemungkinan besar, mudah-mudahan berjalan lancar juga. Amin. Itu persiapan kita TC di Yogyakarta. Jadi di Jakarta. Selanjutnya mungkin menunggu keputusan dari PSSI apakah lanjut atau tidak. Ya mudah-mudahan lanjut. Ya, Kalau nggak amin, lanjut amin. ya nongkrong terus seperti ini. konten aja. Kalau Mas Ovan, piye Mas Ovan? Kegiatan nih sampai sekarang ngapain setelah ya persiapan untuk Lebaran ini apa aja, Mas Ovan? Ya mungkin masih libur, persiapan yang untuk kedepannya mungkin itu TC ke Jogja. Jogja, ya? Mungkin untuk mulai digenjot fisik untuk mempersiapkan untuk ke liga. Iya. Nah, intinya kan ini dulu izin kompetisinya ini kita juga masih menunggu semua. Dan semoga secepatnya bisa. Amin. Amin ya. Terima kasih ya. Hah? Amin toh boy ya. Tapi Iya. memang info yang kita dapat dari apa ini sosial media ini bahwa kompetisi kali ini tanpa ada degradasi ya. Iya. Nah, Iku terus bisa. enggak sih tales ane kan degradasi. Ada. Degradasi. Degradasi. Terus sing seandainya yang menang Liga 2 piye terusan? Itu kemungkinan ada wacana kan, semuanya masih wacana. Wacana ya. Masih wacana. Kita juga belum berani komentar lebih ke situ. Kalau karena memang- kalau menurut sampean piye? kalau bagus saya nggak masih itu? menunggu keputusan dari PSSI. Ngomong kali ya. Nggak ngomong. Jadi masih menunggu keputusan apapun itu hasilnya. Kita tunggu
Jadi kemungkinan kalau PSSI mengeluarkan tanpa degradasi itu harus ada alasan. Alasannya seperti apa? Kemudian kan ada jalan yang harus dilalui PSSI dengan cara-cara yang benar dan baik. Nah sekarang misalnya kemarin kan udah turun nih di Menpora Cup Ya. ada penonton. Ya, piye Mas Wan? Perasaannya gimana Piye? ketika bermain di lapangan biasanya terdengar Euforia, suara-suara supporter, wah. bonek mania kemudian senyap. Iya. Gimana? Perasaannya gimana? Kayak kuburan sih. Sampeyan ya, Mas. Ojo botol. Enggak, ya untungnya sih Persebaya waktu itu udah apa ya, bisa adaptasi langsung ya. Iya. Karena sebelumnya kita ini kan seperti Persiba Balikpapan, di Balikpapan ya. Di Balikpapan itu main di Balikpapan itu tanpa penonton. Oh ya, yang ini sanksi itu Iya, ya. jadi sudah adaptasi. iya, biasa ada, ya. ada. Bener sanksi soalnya. Ya, jadi suara-suara maksud dari Kapten Carendi ini terdengar. Oh iya. Jadi instruksinya tuh, Woi, woi. iya. Iya. Yang paling terdengar ya ini. Gitu. Paling banter kali. Iya. Masih rame sih Mas kalau saya rasa karena kemarin kan saya main di babak kedua kan. Jadi di tribun kan suaranya menggema. Jadi kedengeran lebih enak gitu. Si pengemas Karena sopo? loh, karena kalau ketika ada teman kita main, contoh kemarin babak pertama, saya ada di tribun, bisa teriak, Mater loh ya, lawan Persik lawan Madura, yang rame hanya Persebaya. Iya, iya, sama gak coba-jolokan kan kita kenal juga sama pemainnya kan. Jadi ayo gitu, jadi coba-jolokan nih, ayo Madura menang aja. Tapi tetap, maksudnya tetap 45 saudara. menit di lapangan kita Iya. fight ya. Tapi setelah itu saudara. Pokoknya lambene sapa yang paling banter ya gue menang. Sampean biasanya kita. Insya Allah. Susulan nopo? Enggak biasanya paling buan. Woi. Nah, sekarang gini. Dengan adanya kemungkinan besar ya, masih belum adanya kepastian, tetapi ada mengarah pada tanpa ada penonton. Nah, mengurangi nggak fighting spirit daripada para pemain ini? Ada nggak biasanya kita main nih, supporter. supporter, terus tanpa ada penonton. Permainannya itu Ngaruh enggak ya? nonton nggak atau mungkin lebih lepas karena ada versi ketika Mas Afan tadi ngomong udah ada adaptasi ketika disanksi di main di Balikpapan itu tanpa ada penonton ternyata menangan. Menangan. Tapi kenapa ketika main di GBT Ada penonton. Ada penonton. Apa ya? apa ya istilahnya kemenangan itu Tertunda. Nah, itu apa ya gitu? Ini gimana? Menurut Mas Sofan dulu gimana? Menurut Mas Sofan? Kalau bedanya sih ya kayaknya sih nggak terlalu besar sih perbedaannya, karena pasti kita dalam lapangan ada penonton maupun tidak, ya itu kita tetap fightingnya tetap 100% seperti itu. Tidak ada. Iya, Mas. Betul. Jadi ya, kemungkinan yang dikatakan tadi di Balikpapan kita bisa menangan, di Surabaya agak-agak mungkin sulit, atau mungkin karena kita belajar dari kekalahan yang sebelumnya. Kita kumpul sendiri pemain, kita evaluasi, mungkin itu sih yang jadi kita bisa up kembali. Mungkin untuk perbedaan ada penonton maupun tidak itu kayaknya nggak terlalu signifikan. betul, Signifikan. karena balik lagi yang main kan ya di sini kan pemain di dalam lapangan gitu. Nggak tahu kalau dari Nah, ini biasanya kalau kita Biasanya nyeleneh jawabnya. tapi nggak ketika ada sih ketika permainan ngedrop pemain nomor punggung 12 masuk seolah-olah wah yuk Semangat Ya, banget. ya. semangatnya baru Bener. Wajar maneh ngono. tersugesti nah. benar. Iya, nah, iya. Cuma mulutnya aja ya. Tapi Enggak sih. emang yang aku lihat itu emang Aura. pengaruh iya aura. Auranya. Sampean bisa Iya. nih, Wan. Iya. Oleh umur digateng mesti wis suka lho. Auranya positif banget. Oh, positif. Kalau saya sih Jangan- iya. Karena sering lihat aura kasih ya. akhirnya kasih tak sampai ya
Orang kasih, say. Kalau saya sih sama dengan Mas Sofan, karena gimana pun juga kita harus belajar dari pertandingan sebelumnya. Misalnya waktu itu kita kalah dengan Sleman. Waktu kalah dengan Sleman dapat sanksi. Kurang beruntung ya itu waktu itu ya. Iya, Penalti ya. Ya mungkin seperti itu karena waktu itu memang kita permainannya lagi menurun. Jadi di situ ada hikmahnya. Ketika kita kalah, ada kejadian seperti itu, kita nggak menyalahkan oknum atau apa seperti itu. Tapi ada hikmahnya di situ. Kita dipindah ke Balikpapan, akhirnya menangan. Dan satu lagi mungkin yang nggak ditahu oleh teman-teman yang lain, supporter atau apa, bahwa kita punya cara sendiri. Saya ajak dolin pokoknya. Kalah tak ajak dolin. Iya, kalau waktu itu kan diam. Tapi saya ajak dolin di suatu tempat yang sunyi, sepi, tapi bukan kuburan. Iya. Memang waktu itu saya ajak keluar ke suatu tempat untuk kita saling bertukar pikiran ya. Bertukar pikiran, introspeksi apa kekurangan kita. Dari situ, dari tahun ke tahun sih, dari tahun 2017, 18, begitu ya? 19 seperti itu. Akhirnya teman-teman mau semuanya satu tim, saya ajak bagaimana memecahkan seperti ini. Kadang-kadang kan ada teman misalnya kita kalah, ada yang merenung di kamar aja. Tentunya sebelah saya. Water kesurupan. Ya, kan akhirnya mikir-mikir menggumpal kan. Gumpal, jerawat keluar kan. Nah, itu akhirnya saya ajak keluar. Dia mau. Akhirnya semua satu tim saya ajak. Kita bicara itu bersama, tukar pikiran apa kekurangan kita, apa yang kita harus lakukan. Akhirnya ketemu di situ. Ya. Bakar-bakar bareng, Makan bareng seperti itu. Tapi momen yang pas memang waktu itu. Di akhir 2018 sama di akhir 2019. Alhamdulillah waktu itu juga kita makan seadanya, makan ya tahu tempe atau apa seperti itu. Tapi yang penting bareng-bareng. Mas, aku mau tanya nih, kan kebanyakan apa jenenge lek saat ini sampean main iki yo, main akhirnya sampean kalah. Gak banyak orang tahu ya, apa maksudnya keluh kesah ya Dewi ketika kalah itu ya apa Dewi ibaratnya Mas Sofan mungkin lek aku kalah biasanya aku iki kaya apa? Lek aku kalah biasanya kaya apa? Jelaskan. Ben kanca-kanca ki paham. Ben gak kena pahit terus. Tadi aku ki lek kalah rek, aku ki ya. Mas Sofan ya. Pertama sih kalau kalah kan biasanya kita kalau dari saya sendiri nyetel video ulang. Oh, video Misalkan ulang. ada kan video siaran ulangnya, saya lihat oh gimana sih, lebih introspeksi ke saya sendiri sih. Maksudnya saya kurangnya di mana tadi, kok bisa kalah gini-gini. Lebih ke saya sendiri, introspeksi saya sendiri. Enggak ke temen dulu, ke tim atau apa enggak. Karena ke diri sendiri dulu. Terus ya bener maksudnya kata Cak Randy, memang kita jalan dulu. Makanya waktu itu sempat ada cuma kita berapa orang ya? 4 orang ya? 4 orang. Akhirnya pada saat itu sebelum yang bareng-bareng kita dulu diajak Cak Randy, udah ayo ke apa? Kemana tuh? Pacet. Celaka. Iya, ke situ. Makan. Makannya cuma sambal aja. Kane wae. Lasin. Sama ada percikan-percikan air. Mainan kayak air terjun Kayak gitu. Makanya aku bilang ini percikan-percikan pahit. Jadinya ya kita buat ini aja, maksudnya kita sudah introspeksi, kita buat fresh lah pikiran. Karena kalau misalnya kita balik lagi terus, kita sesalin terus, pertandingan berikutnya udah menanti kan gitu. Jadi kita harus cepat So must go on karena Iya. betul. Seperti itu. Mas Randy. Iya, biasanya. Gimana? saya. Kalau kalah itu Lagi katanya mau kalah mau menang guyu. Kalau Tapi ya, ya sama sih. Kalau saya pertama pasti ya sedih. Sedih. Mencurang nggak? Pasti ya. Ya. Mencucu ya. Mencucu ya. Kadang di rumah ya mencucu ya anak bojo gitu. Katut Tapi tuh. iya, tapi istri wis paham. Wow. Beberapa tahun kan udah paham mungkin itu.
kadang juga diingetin sama istri juga diem kan. Kalau ketika saya kalah ya udah dia diam. Tunggu saya ya. Mungkin saya orangnya bukan kayak dipikir teman-teman. Maksudnya iki merenung kayak gitu udah. Kalau saya ya udah mungkin saya butuh waktu merenung itu ya pasti, tapi nggak harus lama gitu. Saya pengen semuanya itu saya ajak pengennya satu tim ini harus langsung fokus ke pertandingan selanjutnya. Bagaimana caranya ini teman bareng dulu aja, bareng semuanya di sana kumpul. Itu akhirnya judulnya ketemu. Ini berarti sisi lain di balik kemenangan dan kemenangan. Tapi dari terang merah yang diceritakan sama saya ini sama Mas Opan ini, sepertinya apa yang dikatakan ini proses ya. Karena apa? Salah satunya dia adalah pemain satu. Yang kedua banyak makan asam garam. Tahun berapa waktu masuk Persebaya tahun berapa? Masih ya? Saya tahun karena gini, bro. 2010 lagi. Salah satu saya di Fitra Bukar, akhirnya Kutaji yang telepon saya. Ya, jadi tawarin di situ kan ada, kamu nggak mau tapi sini, nanti ada Taufik, mau nggak kumpul, saya nggak nolak gitu. Memang tujuan utama saya dulu pertama kali nggak masuk di Persebaya, keluar dulu kan, akhirnya Dari pengalaman sih, pengalaman di sana, akhirnya bisa kembali ke situ dengan pemanggilan Persebaya. Saya merasa sudah siap di situ. karena musim ini kata anak yang gila. Karena pernah masuk di Persebaya, kemudian di Pertanyang, lari ke Kediri, habis Kediri ke Jakarta. Karena jadi pemain Persija. Terus kemudian balik lagi ke kalau perjalanannya Mas Topan, Mas, sebelum sampai di Persebaya itu tahu dulu aku sih kan nonton. Iya, dulu itu orang atur. Saya apa ya? Awalnya tuh ini sempat di Persibu PL. Cuma 2013 itu Surabaya sudah yang di Surabaya ya dari SM itu ya? Ya, dari internal terus junior juga di Surabaya. Terus dari situ kebetulan 2013 itu kan udah mulai yang dualisme itu kan, dualisme, terus akhirnya dapat rezeki di Persibu tapi gak dibayar, dia dibayarkan Itu kalau nggak salah IPL ya? IPL sekitar 4 bulan lah, 4 bulan. Terus latih dari Gus Dur Yakin sama Pak Lulut itu Dulu ada Sono ya? ya, ada kenal sama Bapak biasa di Cilegon divisi 2. Ya udah saya disuruh ke sana, bahwa di sana divisi 2 tapi di sana tim target untuk lolos yang sekarang jadi Rans itu. Nah, akhirnya ya udah dari situ merintisnya. Boleh ilmu sih nang Banten, boleh ilmu sih nang Bantennya lagi Untung nggak nanti tebus. Jadi untuk balik ke Persebaya tuh aku balik ilmu sih nggak sembarangan. Nah kalau cara ini boleh ilmu nang Kalimantan, nang Garong kan, aku nang Banten. Juga Cilegon, terus Tangerang, terus Persebaya. Ada satu kebanggaan juga sih. Oke Mas, ini aku lanjut lagi. Ini kan sampean sempat di Menpora kan main kalau lagi cilik. Iya, maksudnya ada sesuatu yang maksudnya sampean memungkinkan si anak kecil itu atau gimana itu? Rasanya sampai ketika orang kalau nggak kecil yakin nggak sih? Percaya nggak sih? Iya, anak muda. Anak muda sama-sama mudanya sih sebenarnya. Cuma saya muda perasa. Ya,
Enggak sih, kalau saya melihatnya positif aja, karena di sisi lain pasti ada terlimitnya juga. Di situ tenaga pasti lebih dari yang lain. Contohnya kemarin di Piala Menpora banyak tim-tim lain itu yang apa, tapi kita sih tahu bahwa di sini banyak pemain muda, dibanyakin fisiknya. Sebelum kita berangkat 2 minggu itu fisik aja terus di tempat sampai saya tidur itu nggak pernah tidur siang kan? Fisik terus ya? Tidur siang, bangun pagi latihan tidur siang lagi. Iya, jarang-jarang saya tidur siang kan, mungkin itu saking capeknya. Tapi memang ada efek, ada bagusnya juga. Apa karena ini pergantian pelatih fisik berapa pengaruh? Semuanya sama sih, cuma memang di situ kalau ada pemain kita jadi Riyadi, pemain Marcelino, ya Kukuari, di situ kan lari, misalnya muter lapangan 400 meter atau 200 meter. Kita kan malu kalau kalah sama mereka. Ngikutin mereka kan, tetap kalah. Tapi yang penting niatnya. Yang penting kita lakuin dulu, muter lapangan, kuat nggak kuat dilakoni. Nggak kuat ya diombeni. Ya alhamdulillah dapat tenaga di situ. Karena apa? Ketika mungkin kemarin kan saya banyak dimain di babak kedua. Nah, contoh babak pertama memang teman-teman yang pemain yang lain banyak nge-push lawan. Jadi ketika pemain muda itu nge-push lawan, Persik Kediri, Madura capek duluan. Saya masuk tinggal enaknya. Seperti itu. Jadi kita harus seimbang antara pemain muda yang kuat fisik, kita juga harus pintar membawa ritme permainan. Tapi memang kalau saya lihat tim yang sekarang ini regenerasi. Ya, regenerasi. Iya. Jadi pemain muda yang memang Memberikan. Itu memang dari dulu Persebaya memang momennya yang luar biasa menurut saya. Nah, kayak gini, kapan touring? Tapi cari lagi. Lama kan? Aku begitu touring rumah aja. Lama. Turun miringan rumah-rumah diranjang. Kalau kita juga main bola butuh hiburan seperti itu kan? Kalau memang touring kan ke alam. Saya suka ke alam kan? Alam Kalau kan apa alam boring. masuk sejuk kan masuk. Ketika kita sepak bola kan panas masuk. Kayaknya sejuk masuk. Kayak Adem Sari itu. Paling jauh. Nah, itu akhirnya balik nih. Iya, emang. Balik. Aku biasa ya Pak, lagi bolos-bolos ini Mas Tadi Mas Sopan, dulur-dulur lainnya kita biasanya motoran Gitu ya. keliling ada yo selalu. Kita tim touring tanpa rencana. Kalau direncanain pasti. Iya, Kita nggak. Iya. Jadi kita itu misalnya contoh kita di sini ya di kedainya Mas Wawan nggak pakai rencana, hanya kemarin aja sampai ini. Ya kan? Akhirnya kalau kita pakai rencana ya besok minggu depan ini. Nah, itu nggak enak. Sakit. Lorokan darah. Nah, biasanya paling jauh kemana? Touringnya. Untuk saat ini mau ke Jogja, Bandung, Banten. Apa itu? Gak mungkin ya Nani. Gak mungkin lah. Orang kan cuma ngomong. Ini rencana. Bisa touring anggaran. Ternyata memang apa ya? Pemain bola memang nggak harus bola saja, tapi ada biasanya ada lainnya. Tapi memang bener loh Pak. Aku kan posisi ini ya, posisi yang sekarang bangkrak ini karena memang kalau di saya yang posisi memang apa ya, itu ya jadi boleh kalah, paling-paling fresh. Jadi menghasilkan sesuatu yang
api gitu. Kalau aku di musik, kalau di masa ini apa itu harus sinergi nggak sih? Ketika sampai itu aku main ya, coba apakah itu bersinergi nggak ketika sampai ngomong di alam, harus orang kolpalan, ya sinergi plus ya. Kalau saya sih biasanya 2 minggu sebelumnya, 1 minggu, karena kalau terlalu fokus kita kan di bola. Jadi itu buat apa ya, hiburan sendiri buat saya, karena memang perlu seperti itu. Kayak camping sama keluarga, saya suka karena memang butuh seperti itu ketika kita sudah dalam pertandingan, apalagi kalau menang, mau camping, mau apa, touring pun aja ya lepas. Kalau touring ketika kita kalah sampai ngajak touring ya cocok ya, akhirnya kena polisi ya, kayak di Pasuruan ya. Apa yang Iya, kena di Pasuruan iya, bisu ya polisi ya seperti itulah. Pernah memang di sama Cara-cara ngelapos. ya ya agak cepat sedikit lah. Kalau kita ngelanggar sih ada sesuatu yang mungkin knalpot saya kan nongkrong. Nah itu ada polisi mungkin kena selipan kita, bung gitu, nggak tahu kena tanya atau apa ya. Sana marah-marah kan. Saya iya. Gak ngertiin aja ya. Polisi juga Iya. Dia memang terkenal super jahil. Saya cuma sama polisi ya. Iya. Ya, karena apa? Nggak dengar karena pengaruh knalpot itu tadi. Polisinya mau marah mau apa nggak? Dia memang terkenal jahilnya, terutama ke DJS kalau nggak salah. Cuan itu. Sampai duren ini. mau rego? Kenapa sih? Menurut sampean Mas Afan, kalau cara jahil yang paling ekstrim ini